Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan banjir yang melanda beberapa daerah di Bali, terutama di kota Denpasar, di mana diinformasikan ada hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Bali. Sejak Selasa sore hingga Rabu dini hari memicu banjir di beberapa. I'd say with ClickUp, doing my daily tasks is up to 10 times faster. The work of a law firm. Di Denpasar, saudara, selain merendam rumah, banjir juga menyeret sejumlah mobil warga. Banjir yang terjadi pada Rabu dini hari dan mengakibatkan sejumlah wilayah di Denpasar, Bali terendam. Banjir juga menyeret sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di garasi milik warga. Warga bilang air mulai naik pada Selasa tengah malam, lalu pada Rabu dini hari ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sungai yang tidak mampu menampung volume air membuat air meluap ke jalanan dan mengalir deras di jalanan hingga masuk ke rumah. Warga menyebutkan, saudara, ini merupakan banjir terparah setelah 20 tahun terjadi banjir serupa. Masyarakat berharap agar instansi terkait membantu melakukan evakuasi dan pemetaan karena khawatir banjir susulan terjadi kembali. Untuk informasi lebih lanjut, saudara, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi. Selamat siang, Sinta. Sinta, bagaimana keadaan terkini di sana? Apakah banjir masih tinggi dan bagaimana kondisi warga? Ya, baik. Saat ini saya berada tepatnya di Jalan Gajah Mada. Situasinya memang saat ini air di Jalan Gajah Mada ini sudah mulai surut. Dan yang masih tersisa adalah lumpur-lumpur dan seperti yang terlihat di belakang ini baru saja jalan ini dibuka karena tadi pagi itu ada banyak sekali kendaraan-kendaraan dari Damkar, kemudian dari BPBD yang melakukan evakuasi di sekitar lokasi. Yang saat ini kondisinya pedagang sedang melakukan bersih-bersih karena banjir yang terjadi dini hari tadi itu sampai masuk ke dalam ruko-ruko yang ada di sini dan kondisinya saat ini situasi pasar di mana pasar yang ada di Jalan Gajah Mada ini ada dua pasar, ada pasar Badung dan juga ada pasar Kumbasari. Kedua pasar ini merupakan pasar yang terbesar, bisa dikatakan terbesar di Bali. Situasinya bisa dikatakan lumpuh karena pedagang sendiri belum bisa melakukan aktivitas berjualan karena masih melakukan bersih-bersih kan barang mereka juga masih banyak yang terdampak akibat banjir. Ya, demikian sementara yang bisa kami laporkan dari sini dan saat ini juga tadi Gubernur Bali Wayan Koster dan juga Wali Kota Denpasar sempat datang ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan saat ini tim dari petugas dari TNI juga masih ada di sini untuk membantu para pedagang yang masih terdampak melakukan evakuasi barang-barang yang terkena banjir. Selain itu juga kami mendapatkan informasi bahwa ada korban jiwa di mana tadi disampaikan ada 4 orang yang menjadi korban dalam peristiwa banjir di Kota Denpasar ini. Sebenarnya banjir di Kota Denpasar ini terjadi di sejumlah titik. Tadi kami mendapatkan informasi ada sekitar 43 titik yang menjadi titik banjir. Dan yang paling parah itu ada di Jalan Pulau Demak yang saat ini juga tim SAR di sana masih melakukan evakuasi. Dan juga di tempat saya saat ini di Pasar Kumbasari. Seperti yang terlihat di depan, kayu-kayu sebesar ini dan tiang listrik, Meren saya tidak bisa membayangkan betapa besarnya air pada saat itu menerjang. Selama saya mengetahui ini paling parah yang terjadi di Bali, khususnya di Kota Denpasar ini. Jika biasanya di sini adalah tempat Pasar Kumbasari, biasanya dagangnya yang berjualan itu adalah mereka yang berjualan sayur mayur. Kalau di normalnya mereka
melakukan aktivitas jual beli saat ini. Dan tadi juga para pedagang sempat bertemu dengan Gubernur Bali dan juga Wali Kota yang menyampaikan permohonan agar mereka bisa dibantu dalam hal ini, karena selain mereka tidak bisa berjualan hari ini, tentunya barang-barang yang tidak terselamatkan, barang dagangan mereka. Sinta, lalu tadi Anda mengatakan Anda berada di Pasar Sukasari, lalu ketika banjir melanda, apakah memang saat itu pasar, karena kita tahu biasanya pasar itu hidupnya itu di dini hari jelang malam hari, apakah memang sudah ada informasi terkait dengan pedagang atau juga pembeli yang saat itu datang di sana, seperti apa informasinya, Sinta? Sekali. Kalau untuk di pasar ini, karena ini merupakan pasar yang terbesar, bisa dikatakan demikian, mereka biasanya dini hari itu sudah buka. Jadi di pasar, ada dua pasar di sini, Pasar Badung dan Kumbasari. Kalau Pasar Badung dan Kumbasari biasanya mereka jualnya adalah sayur mayur, kemudian lauk pauk. Jadi memang di jam-jam dini hari itu mereka sudah buka, harusnya siap-siap buka. Biasanya jam-jam 3 itu mereka sudah mulai mempersiapkan barang dagangan mereka yang akan diperjualkan di hari itu. Dan memang seperti yang disampaikan bahwa banjir terjadi dini hari, tentu pada saat itu memang ada pedagang yang sudah mulai membuka dagangannya mereka yang tiba-tiba diterjang oleh banjir ini. Sehingga seperti yang terlihat banyak sekali barang-barang yang mungkin sebelumnya sudah ditata, yang akhirnya terbawa banjir yang tidak bisa diselamatkan lagi. Sinta. Selain itu juga, silakan Sinta. Ya, selain itu juga di Pasar Badung itu kan ada basementnya. Di sana juga sampai sekarang kendaraan-kendaraan masih ada yang terjebak di sana karena kondisi air masih ada yang menggenangi basement di Pasar Badung. Dan tadi juga saya di sepanjang perjalanan menuju tempat ini, saya juga melihat di Jalan Hasanuddin itu, di mana di jalan itu ada bangunan yang ada di pinggir sempadan sungai ini, dari Tukat ini, jadi ambruk. Dan lalu lintas pun tadi saya lihat ramai di sana yang ingin menyaksikan langsung bagaimana dahsyatnya dampak dari banjir yang menerjang dini hari tadi. Sinta, kalau kita lihat kan di sebelah kiri itu ada sungai ya kalau tidak salah ya di Pasar Sukasari ini. Dan apakah memang di sekitar pasar dan juga di sekitar sungai tersebut ada permukiman warga? Ya, benar sekali. Di sepanjang sungai ini kami cantik, indah sekali. Dan biasanya airnya tidak sebesar ini. Ya, tampaknya kita ada sedikit gangguan audio dengan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi. Sinta, apakah masih mendengar saya? Saya dengar suaranya. Okay. Silakan dilanjutkan, Sinta. Ya. Di sebelah ini adalah kami kenal itu Tukat Korea, yang saya ketahui bahwa ini sudah ditata bagus. Biasanya airnya itu tidak begitu tinggi, tetapi karena hujan yang begitu deras sejak kemarin dan puncaknya pada malam hari atau dini hari tadi, intensitas daripada hujan yang cukup tinggi sehingga membuat volume air di Tukat Korea ini menjadi begitu besar dan sampai meluap. Lihat saja yang mungkin bisa terlihat di layar kaca. Nah, ini. Sinta, ya silakan Sinta.
Ya, baik, memang tetap ada sedikit kendala audio dengan Sinta di sana, saudara, dan visual terkini ini adalah visual terkini dari Pasar Sukasari, di mana tadi jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi mengatakan bahwa ini adalah kawasan Korea, saudara, dan biasanya sungai ini tidak setinggi ini. Jadi memang ada informasi yang didapatkan bahwa ketika banjir datang ini kemungkinan hasil dari luapan sungai yang berada di samping Pasar Sukasari ini, dan memang tadi sempat ada visual yang diberikan juga dengan jurnalis Kompas TV di mana di basement atau di lantai bawah Pasar Sukasari ini memang ada tumpukan-tumpukan lumpur dan juga tumpukan-tumpukan sampah hasil dari banjir yang terjadi akibat derasnya hujan yang mengguyur dari Selasa sore hingga Rabu dini hari, saudara. Dan saudara, 2 hari diguyur hujan, bencana banjir bandang melanda Gianyar, Bali. Banjir merendam permukiman, menghanyutkan ternak, perabotan rumah tangga hingga kendaraan warga. Banjir yang terjadi di sejumlah titik di Gianyar, Bali, yang terparah terjadi di wilayah selatan Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blabatu, dan Kecamatan Gianyar. Selain curah hujan yang tinggi, saudara, banjir diduga disebabkan oleh keberadaan permukiman warga yang mengabaikan dampak lingkungan. Banjir bandang ini pun merusak infrastruktur jalan. BPBD Gianyar menyebut telah menugaskan anggotanya untuk melakukan evakuasi kepada warga yang terdampak, dan BPBD juga meminta warga untuk waspada menghadapi musim hujan, menghindari bahaya pohon tumbang dan juga tanah longsor. Wita, jadi ada 45 laporan yang masuk ke BPBD Kabupaten Gianyar melalui Pusdalop BPBD Gianyar. Jadi semua laporan itu mengarah ke satu titik lokasi, satu area di daerah Batu Bulan, di wilayah Batu Bulan, yaitu daerah Batuyan. Jadi dampak cuaca ekstrem, banjir, dan kita harus mengevakuasi sejumlah warga. Dari 45 titik tersebut, kita mengevakuasi warga sebanyak sekitar 30 orang, dan itu dalam kondisi selamat semua. Dan pengerahan personil TNC Multisektor Gianyar, mulai dari Gianyar, Damkar Gianyar, kemudian dibantu di backup dari Brimob, kemudian dari Sipur, bekerja di semua titik lokasi kejadian. Kalau tadi di Denpasar, Bali, saudara, sejumlah titik sudah terjadi banjir, dan yang paling parah itu salah satunya di Pasar Sukasari dan memakan 4 korban jiwa. Kita juga akan tanyakan bagaimana di Gianyar, Bali kepada jurnalis Kompas TV I Nyoman Sudarmika. Selamat siang Nyoman, bagaimana kondisi terkini di Gianyar? Apakah ada korban jiwa? Lalu apakah di sana juga masih hujan deras? Saya sampaikan dari Gianyar, Bali, pasca hujan deras kemarin yang terjadi selama 2 hari ke depan. Memang terjadi banyak bencana di Kabupaten Gianyar, setidaknya ada 45, dan kini terupdate lebih dari 50 titik bencana yang terjadi di kawasan selatan Gianyar, terutama di wilayah yang mencakup 3 kecamatan, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blabatu, dan Kecamatan Gianyar sendiri. Di sana terjadi banjir kiriman dan berdampak pada terendamnya rumah-rumah warga hingga menyeret mobil-mobil warga, alat-alat rumah tangga warga, termasuk juga ada ternak yang ikut tergerus terbawa banjir. Demikian. Nah, Nyoman, lalu apakah ada korban jiwa? Karena memang menurut informasi yang didapatkan banjir ini terjadi antara sore hingga dini hari. Seperti apa di sana? Baik, hanya saja kita masih baru dapat informasi ada 2 korban jiwa yang terdapat di Gianyar. Salah satunya memang tertimpa tembok rumahnya yang rubuh, kemudian di satu sisi ada yang tergerus juga. Dan saat ini sedang menuju perjalanan menuju lokasi kejadian di mana TKP korban jiwa itu terjadi di Kecamatan Gianyar. Demikian. Nyoman, lalu situasinya di turun hujan, lalu antisipasi untuk masyarakat terutama seperti apa di sana? Baik, dari pihak BPBD sendiri sudah mengingatkan kalau hujan masih akan terus melanda Gianyar.
sampai 2 hari ke depan. Jadi masyarakat diimbau untuk lebih waspada dimanapun saat ini beraktivitas, lebih-lebih yang berada di kawasan yang rendah terancam dengan rendaman air, kemudian di kawasan yang banyak pohon-pohon tinggi yang terancam dengan pohon tumbang, termasuk di perumahan yang didampingi dengan tebing-tebing yang rawan dengan kawasan longsor. Masyarakat diimbau waspada dalam kondisi apapun. Demikian. Sebelumnya juga ada informasi Nyoman bahwa memang kalau untuk di Gianyar salah satu penyebabnya selain memang hujan deras yang mengguyur sejak 2 hari juga ada terkait dengan permukiman yang tidak sesuai dengan standar lingkungan. Apakah benar seperti itu? Lalu seperti apa antisipasinya? Baik, kalau dampak dari perumahan warga yang mengabaikan dampak lingkungan itu memang benar demikian adanya. Tadi sempat saya berkomunikasi langsung dengan Bapak Bupati Gianyar mengenai masalah tersebut. Ternyata memang di beberapa lokasi ada perumahan warga yang memang dibangun tanpa izin, bahkan abai dengan kondisi lingkungan setempat, membangun di seputaran daerah rendah yang mana di sana sebenarnya rawan longsor. Kalau di sini sebutnya di kawasan subak-subak itu yang rawan sekali tergenang banjir, terutama di musim hujan tersebut. Dan Bupati ini sudah menyampaikan masalah ini kepada pihak pengembang itu untuk bagaimana mereka mengelola perumahan-perumahan ini dilengkapi dengan izin, terutama mereka yang akan membangun di kawasan-kawasan yang dimanfaatkan sebelumnya sawah, kemudian dijadikan bangunan rumah-rumah demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nyoman Sudarmika langsung dari Gianyar, Bali. Harap berhati-hati dan selamat bertugas kembali. Saudara, selain tadi di Denpasar dan juga di Anyar, hujan deras yang terjadi sejak 3 hari terakhir di wilayah Kabupaten Karangasem, Bali mengakibatkan tebing setinggi 10 meter longsor. Material longsor menutup akses jalan selat menuju kota Amlapura, tepatnya di Banjardinas Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, Selasa malam. Material longsoran berupa batu dan pohon yang bercampur dengan tanah menutup semua badan jalan, mengakibatkan aktivitas warga terganggu dan arus lalu lintas dari selat menuju Amlapura dan sebaliknya terputus. Selain menyebabkan longsor, hujan deras juga menggerus akses jalan yang berada di pinggir jurang. Dinas Karanganyar bilang sudah melaporkan kepada dinas terkait agar jalan segera dibersihkan supaya warga bisa beraktivitas kembali. Untuk sementara, saudara, pengguna jalan diminta untuk menggunakan jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Ya, tanah longsor juga jalan juga amblas jalannya yang menuju ke Kecing, juga jalan berlubang banyak tergerus oleh air hujan ini. Ini untuk longsor sendiri seperti apa, Pak? Untuk longsorannya sendiri niki terjadinya niki jam 8 malam kemarin, jam 8 malam, sedangkan tiang menerima laporan jam 9 malam langsung ke lokasi ke sini. Untuk akses sendiri, Pak, seperti apa sekarang, Pak? Untuk dihimbau untuk masyarakat luas yang pengguna jalan Karanganyar menuju Kuta Bali diharapkan untuk mencari jalan alternatif lain. Karena masih dalam proses pelaporan ke BPBD, ke marka jalan masih sudah ditindaklanjuti dan akan segera dilakukan setelah beberapa titik di Karangasem terjadinya tanah longsor juga. Informasi lainnya terkait dengan banjir yang terjadi di sejumlah titik di Bali akan hadir di program Kompas Siang usai Breaking News Kompas TV, saudara. Dan Breaking News Kompas TV kami tutup. Saya Tili Reabella pamit undur diri. Sampai jumpa.